Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kita akan membahas gambaran pendidikan kejuruan di USA atau di Amerika Serikat. Oke, jadi pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Menurut Undang-Undang Perskins tahun 1990 di Amerika Serikat, bahwa pendidikan kejuruan adalah program pendidikan terorganisir yang menawarkan serangkaian kursus secara langsung berkaitan dengan persiapan individu dalam pekerjaan yang dibayar atau tidak, dalam pekerjaan saat ini atau yang sedang berkembang yang membutuhkan selain gelar sarjana muda atau lanjutan. Pendidikan kejuruan ini disediakan di tingkat menengah dan pasca sekolah menengah dengan fokus yang sedikit berbeda di setiap tingkat. Nah, di tahun 2018 pada Undang-Undang Perskins 5, istilah pendidikan kejuruan tersebut kemudian diganti dengan pendidikan karir dan teknis. Baik, selanjutnya tujuan dari pendidikan kejuruan. Nah, pendidikan kejuruan ini tidak lain ditujukan kepada siswa yang tidak bisa mengeluarkan dana yang besar atau waktu untuk belajar lama di universitas. Sekolah jurusan menjadi salah satu pilihan bagi mereka yang ingin fokus pada suatu bidang, sehingga mereka dapat mudah diterima pada pekerjaan yang diminatinya. Selain itu, pendidikan kejuruan juga tetap dapat meningkatkan pilihan pendidikan bagi setiap individu. Apakah perbedaan antara pendidikan kejuruan dan pendidikan umum? Perbedaan terbesar antara pendidikan kejuruan dan pendidikan umum adalah jumlah waktu yang dibutuhkan siswa untuk menyelesaikan pendidikannya. Sebagian besar lembaga kejuruan menawarkan program yang dapat diselesaikan siswa dalam waktu 1,5 tahun hingga 2 tahun. Sedangkan siswa yang menghadiri perguruan tinggi umum biasanya mengambil waktu 4 tahun untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Dalam pendidikan umum, siswa harus mendaftar di berbagai program atau kelas yang tidak selalu terkait dengan bidang studi mereka. Sedangkan pendidikan kejuruan mengharuskan siswa untuk mendaftar hanya di kelas yang berkaitan dengan pekerjaan atau lebih khusus kepada persiapan bekerja mereka. Di United States of America atau USI, pendidikan kejuruan difokuskan pada kepandaian atau keterampilan untuk bekerja dalam bidang industri tertentu, tanpa harus mengambil mata kuliah yang tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan yang diminati. Baiklah, saya akan memaparkan tentang prinsip-prinsip pendidikan kejuruan. Dr. Charles Alan Prosser pada tahun 1871 sampai tahun 1952 adalah seorang praktisi dan akademisi Amerika Serikat yang sering dianggap sebagai bapak pendidikan kejuruan, terutama di Amerika Serikat. Prosser terkenal dengan prinsip-prinsipnya dan dalam pendidikan vokasional. Di antara prinsip-prinsip pendidikan kejuruan adalah 1. Efisien jika lingkungan di mana siswa dilatih merupakan replika lingkungan di mana nanti ia akan bekerja. Kedua, efektif jika tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang ditetapkan di tempat kerja. Ketiga, efektif jika melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri. Keempat, efektif jika dapat memampukan setiap individu memodali minatnya, pengetahuannya, dan keterampilannya pada tingkat yang paling tinggi. Terakhir yaitu efektif jika pengalaman latihan untuk membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berpikir yang benar diulang-ulang sehingga sesuai seperti yang diperlukan dalam pekerjaan nantinya. Contoh sekolah kejuruan di USA. Di Amerika Serikat, sekolah vokasi atau kejuruan biasanya dimulai setelah tingkat sekolah menengah atas atau post-secondary
di mana kelas-kelas ditawarkan melalui community college atau institut teknologi. Community college adalah suatu lembaga pendidikan non-universitas sebagai persiapan bagi orang-orang yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Juga mengajarkan keahlian-keahlian yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Community college bisa mengeluarkan sertifikat, diploma ataupun associate degree yang di Amerika Serikat diartikan sebagai undergraduate degree yang diperoleh setelah belajar selama 2 atau 3 tahun setelah SMA. Sekolah kejuruan kadang menjadi cara terbaik bagi orang dewasa untuk memasuki dunia kerja. Program-program pendidikan orang dewasa seperti program intensif kerja atau War Intensive Program atau Job Corps di USA dibuat untuk menampung mereka yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan yang layak dengan mempersiapkan pendidikan yang sesuai sebelum mencari pekerjaan yang tepat. Kelebihan pendidikan kejuruan di USA. 1. Dapat memilih bidang yang sesuai dengan minat dan bakat. Karena pendidikan kejuruan di Amerika sudah menyediakan program kejuruan yang bervariasi. 2. Sistem pendidikan kejuruan di Amerika sangat mengutamakan kualitas dan fleksibilitas terhadap dunia nyata, sehingga lulusannya mampu mewujudkan mimpinya Amerika versi mereka sendiri. 3. Pendidikan di Amerika, termaksud pendidikan kejuruannya, sudah menawarkan fasilitas dan sumber daya yang lebih lengkap. 4. Lembaga pendidikan yang menggelarkan program kejuruan mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang siap terjun ke dunia kerja. 5. Pelajar di sekolah kejuruan di Amerika punya ambisi yang lebih kuat setelah lulus dari sekolah kejuruan. Entah mereka yang ingin langsung bekerja dengan skill yang sudah mereka asah di sekolah atau menjadikannya modal untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Apresiasi terhadap pekerjaan lahir dari adanya kesadaran bahwa orang yang hidup butuh pekerjaan ini dan merupakan bagian pokok dari pendidikan kejuruan atau vokasi. Pendidikan kejuruan atau vokasi menjadi tanpa makna jika masyarakat dan peserta didik kurang memiliki apresiasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang kurang memiliki perhatian terhadap cara bekerja yang benar dan produktif sebagai kebiasaan.